Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan review juz 1 karena kemarin ya baru sampai bab tentang penciptaan Nabi Adam ya. Itu sampai bab 30 sampai ayat 39. Nah, kemudian ayat 40, karena kemarin juga kita menyangkutkan dengan Yahudi, ayat 40 sudah bicara Bani Israel. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ini bahan baku nanti di ayat 45, 46 bicara sholat khusyuk. Jadi bahan baku kekhusyukan itu manusianya harus benar-benar bersih, tidak boleh terkontaminasi dengan Yahudi gitu. Itu dari kalimat ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di situ. Dan sebelum Allah ya dari urutan surat Al-Baqarah ini membahas tentang kekhusyukan salat, maka dibuka ayat ini dibuka dengan ya Bani Israil. Artinya hubungan kekhusyukan salat itu Allah mengajari kita kalau mau modal khusyuknya salat jangan niru-niru Bani Israil. Yang disebut pertama Bani Israil yang suka ingkar janji. Itu sampai hari ini. Jadi kalau yang sudah mengerti tafsir, sudah mengerti hadis, nggak mau mengadakan perjanjian dengan ya Israel itu. Seperti Syekh Yasin, pimpinan Hamas dulu, dia selalu mengatakan kalau mau perjanjian damai jangan dengan saya gitu, tapi dengan Yasir Arafat gitu. Waktu itu ya. Ini kalau adik-adik mungkin tidak banyak kenal dengan Syekh Yasin, pimpinan Hamas ya. Jadi karena faham nggak ada gunanya melakukan perjanjian dengan Bani Israel. Jangankan kita, Allah saja Allah saja nggak dianggap untuk perjanjian. Baru kemudian modal yang Allah tegaskan untuk bisa kekhusyukan salat itu adalah kita memiliki keimanan kepada Al-Quran dan jangan mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran. Bani Israel berarti sebaliknya. Kemudian jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Jadi suatu saat ketika kita sudah punya atau merasakan
khusyuknya sholat lalu turun khusyuknya itu, kemungkinan ada percampuran antara hak dan batil yang kita lakukan. Kemudian ayat 43, kekhusyuan sholat semakin kuat dengan cara berjamaah. Makanya bonus sholat berjamaah itu khususnya bagi makmum adalah mendapatkan pahala sholat yang khusyuk, walaupun mungkin nggak khusyuk. Itu enaknya sholat berjamaah. Yang harus berjuang keras itu adalah menjadi imam. Dia imam tidak khusyuk, suruh nanggung sendiri. Makmum tidak menanggung kekhusyuan imam. Kemudian ya, kekhusyuan imam akan menambah kekhusyuan makmum. Jadi curang amat, dia memang begitu. Berat jadi imam. Enak memang jadi makmum. Tapi kalau nggak ada yang mau jadi imam, nggak jadi berjamaah. Rugi semuanya. Mau nggak mau harus ada yang jadi imam, gitu ya. Tapi harus sadar, berat memang. Kemudian ayat 44 berat juga, karena di situ berkenaan dengan menyuruh jangan sampai melupakan diri kita. Ini ayat yang akhir zaman ini berat. Menyuruh berbuat baik tapi kita tidak mau berbuat baik. Nah, baru kemudian di ayat ini dibuka dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kalau dibahas ya, saya nanti kasih, karena ada di satu masjid yang sudah 4 kali kalau nggak salah, karena mereka pengen mendalam itu dari sisi ilmu, jangan terjebak ya perbedaan pendapat fikih, terus sampai kekhusyuan itu. Walaupun Bapak sudah belajar khusyuk, kemudian sudah ya mengaji, kalau dalam diri kita itu pola hidup Yahudinya tidak dibuang, susah juga ternyata khusyuk. Karena ada kan gini, dalam sholat disuruh baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu penegasan jangan campur jalan Islam dan jalan Yahudi. Siratal ladzina an'amta alaihim itu pakai kata ghairi. Artinya kita harus memahami mana pola Yahudi, mana pola Islam. Harus dilatih. Jadi sholat khusyuk itu nyicil Pak, tidak bisa apa bayar tunai cash. Jadi nggak ada sholat khusyuk itu cash. Dia nyicil ya, dari apa, keimanannya, dari ilmunya, dari pemahaman Al-Qur'annya, sampai cara hidupnya, cara hidup kita. Kalau cara hidup kita banyak ya menggunakan Yahudinya, berarti kekhusyuan kita bisa jadi kita ngaku khusyuk, belum bisa dibilang khusyuk. Karena kekhusyuan sholat itu ukurannya Rasulullah, yang Rasulullah itu salah satunya menggunakan waktu sholat untuk semua bidang. Manajemen waktu, menggunakan disiplin waktu sholat. Kemudian ya, sampai sholat ini kan sampai diajarkan bahkan saat berkecamuknya perang, semuanya. Jadi sholat ini dia tidak boleh hilang di semua waktu dan di semua kondisi. Dia harus ada penyesuaiannya. Yang menarik, untuk
bicara khusyuk itu diawali dari as-sabru, kesabaran. Jadi kesabaran inilah yang akan bisa ya memadu dengan sholat lalu menghadirkan kekhusyuan. Karena kalau kita tidak sabar, ya susah juga khusyuk. Sekarang ya antara kita dengan imam tuh di situ, Pak. Ibaratnya imam mau kayak apapun sebenarnya kita nggak usah terlalu pusing. Aduh, kasihan imam nih, kasihan. Imam tuh harus dikasihani, Pak. karena ada imam maka kita sholatnya jadi dapat penuh gitu ya. Dan dianggap khusyuk, dinilai khusyuk. Jadi pantas ya di hadis-hadis itu ganjalan kita kepada imam itu membuat pasti berkurang nilai kita ya. Karena imam sudah ada peniliknya sendiri, dia ditilik oleh Allah. Mau seperti apa ya itulah ditilik oleh Allah. Nah, di sini maka baru kemudian setelah bicara sholat ditutup lagi dengan bicara Bani Israel, dikaitkan dengan nikmat. Maka ya apa yang kita dapat dari sholat itu semuanya akan memperkuat tadi, dimodali dengan sabar sampai kita mendapatkan nilai syukur yang luar biasa. Salah satunya kesyukuran yang tertinggi adalah yang mampu menghitung dirinya, yang mampu menghitung dirinya untuk bisa takut masuk neraka. Itu yang harus disebut sebagai hasil bagi kita. Tadi pagi yang ikut ngaji sudah sedikit banyak disebut oleh ya Ustadz Sambo berkaitan dengan tujuan. Kekuatan kita ada pada tujuan kita diciptakan Allah itu. Dua sisi ibadah itu dimulai sejak kecil, tapi nanti sisi fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi itu kemungkinannya setelah kita punya kekuatan bersama ibadah. Jadi ibadah dan kita punya kekuatan baru kita bisa memberi manfaat. Kalau anak-anak, manfaat itu baru latihan memberi manfaat. Nah, jemaah sekalian, karena bicara pola maka kita pelan-pelan nanti di surat Al-Baqarah itu satu-satu kita cek ya. Apa saja ya yang biasa dilakukan oleh Yahudi. Tadi kan sudah ingkar janji, kemudian di sini Yahudi itu dikisahkannya tiba-tiba bergeser kepada Nabi Musa. Kenapa dikisahkan Nabi Musa saat berhadapan dengan Fir'aun? Karena Nabi Musa yang berkorban menyelamatkan Yahudi dari Fir'aun itu tetap saja Nabi Musa tidak ditaati oleh Yahudi Bani Israel, tidak taat. Ini sesuatu yang bagi kita susah taat terhadap ketentuan-ketentuan Allah, terhadap sunnah-sunnah Nabi itu. Kalau kajian kita yang lalu kan kaitannya dengan kita dari kecil sampai dewasa hidup kita dipola oleh pola Yahudi. Itu yang membuat kita harus pelan-pelan bergesernya. Karena kan sebelum ya Bapak Ibu sekalian aktif di masjid ya, mulai teratur beribadah, maka dulu nggak pernah tuh mikirin akhirat. Yang ada hidup ini, banyak dunia ini, habis itu ya sudah, tinggal nanti tua menikmati hasil masa muda tapi dari sisi dunia. Selama ini kan pikirannya ke sana. Nanti kalau ketemu kawan-kawan minder karena apa? Untuk sekarang misalnya nggak punya apa-apa, itu pengaruh Yahudinya kuat sekali.
Bahkan sampai cara berteman, kalau diukur teman-teman ya Bapak sekalian yang sampai saat ini belum mau berubah, belum mau ngaji, coba lihat dari komentarnya, dari cara hidupnya, dari cara pas ngumpulnya, masih pakai apa? Pakai pola Rasulullah atau pola Yahudi? Itu kita harus bisa mengamati, karena kehusuan sholat kita setelah bicara tentang ilmunya, setelah bicara tentang imannya, semua ilmu itu sudah kita lengkapi, maka bahan bakunya adalah kita. Ketika kita bisa pasrah sesuai dengan pola Rasulullah, maka kehusuan, ibarat dulu saya menyebut, kita mau bikin combro, enaknya combro itu adalah apa? Kalau oncomnya dan singkongnya bagus gitu. Itu bahan bakunya. Coba kalau singkongnya agak busuk-busuk. Gitu. Jadi ketika kita bicara khusyuk, Pak Ustadz saya sudah belajar ngaji ke sini khusyuk, saya sudah ke sini, saya sudah belajar terjemah Al-Qur'an, saya sudah belajar akidah, kenapa nggak khusyuk-khusyuk? Itu namanya Bapak sudah belajar menu bumbu-bumbu, tapi Bapak lupa bahan bakunya. Bahan bakunya siapa? Bapak sendiri. Bapak harus bersih dari pengaruh Yahudi, Bapak harus bersih dari pengaruh setan, Bapak harus bersih dari pengaruh kemunafikan, Bapak harus bersih dari pengaruh Nasrani. Baru ibaratnya singkongnya sudah bersih, bagus, tidak ada busuknya, maka jadi itu rasanya enak. Jadi gitu ya. Jadi pengen makan combro kata Pak. Ya yang bisa bikin aja lah kan gitu ya. Tinggal besok dibawa gitu ya. Jadi ini PR bagi kita. Selama ini kan kita ngaji itu, kenapa kok nggak bisa, seolah-olah kan ngaji itu kemana, teori agama kemana, hidup kita kemana? Karena apa? Kalau kalimat ya siratal ladzina an'amta alaihim itu pakai ghairi, itu menunjukkan apa? Jalan pola Islam dengan pola Yahudi itu kayak air dengan minyak, mau dipaksa kayak apapun nggak akan bisa bersatu dia. Itu yang harus difahami. Nah kemudian ketika hari ini banyak sekali orang memadu antara pola Yahudi dengan pola Islam, ya hancur yang terjadi. Karena apa? Agamanya jadi tidak terpengaruh ya, atau berpengaruh. Karena apa? Ya pola Yahudi itu udah dipikir ya, sangat menghalangi ya jalan Allah itu. Itu kan tugas rencana Yahudi dari dulu kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita dulu memahami salah satunya surat Yasin itu kan, kalau Yahudi itu kayak gitu, suka ngakalin. Jadi kalau sudah kaitan dengan hukum Allah itu diakali sama dia. Kan surat Yasin itu Yahudinya gimana? Disuruh infak, caranya dilempar hartanya ke atas, yang jatuh berarti milik saya ya Allah, yang nggak jatuh itu berarti apa? Milik Allah. Coba kayak gitu kelakuan Yahudi itu, sampai gitu. Jadi ayah-ayah wae pokoknya. Makanya pola Yahudi itu kalau bagi anak-anak ya memang tidak terasa ya, pelan-pelan. Saya pernah sholat di mana gitu, di depannya anak kecil umur mungkin ya mulai 8-10 tahun, sambil sholat sambil meraktekin, kayaknya tadi dia sebelum sholat habis main game, jadi dia masih sholat sambil apa? Coba tuh,
Hebat banget pola Yahudi itu. Sholat juga sambil apa? Bisa melanjutkan main game yang di rumah sambil sholat. Ya, padahal sudah tidak bawa apa alat gamenya gitu. Jadi kita pengamatan itu penting. Dan berkali-kali kalau kita ya baca-baca jurnal itu memang Yahudi membuat apa saja diteliti, Pak. Hanya kita yang buat apa saja nggak diteliti. Ya. Makanya ya proses yang harus kita jalani ini berarti kita harus mendata. Ini PR ya, karena untuk masing-masing bukan untuk kita. Itu kan dari tadi ayat 40 terus sampai ayat 140 itu bicara Yahudi. Coba kumpulin, wah nanti di dalam diri kita ada nggak kayak gitu? Kalau ada, pelan-pelan digeser, nanti sholatnya jadi makin nambah nikmatnya. Ada lagi nih ketemu, pelan-pelan geser, baru nikmatnya makin bertambah. Jadi kalau nggak gitu tidak akan paham. Terus Ustadz, karena dari dulu sampai sekarang kapan beresnya? Enaknya dengan Allah tuh kan gitu, Pak, nggak usah mikirin beresnya, tapi kita tahu setiap saat harus dilakukan. Dan kalau kita wafat dalam keadaan kita berproses, itu dikasih 100%, Pak. Itu yang disebut rahmat Allah itu gitu. Makanya kita segala sesuatu mulai sekarang Bapak harus tahu nilai tingginya. Kalau dulu kan udah nggak, Pak Ustadz nggak usah pikirin pusing-pusing lah, yang penting mau ke masjid sholat, nggak bisa. Nilai Bapak nanti sekecil itu. Jadi cita-cita kita semua jamaah masjid itu, sholat saya harus seperti kualitas Rasulullah. Itu harus apa? Sombong amat bukan sombong, itu cita-cita. Biar kalau setiap hari ke masjid belum seperti itu, ke masjid terus. Belum juga dapat tadi ya rasanya, terus belajar sampai dapat, sehingga akhirnya apa? Inilah sebenarnya Rasul dan para sahabat itu kan bahan bakunya sama kita. Cuman sahabat Nabi itu nurut sama Rasulullah, pola Yahudi tidak dipakai sama sekali, langsung pakai pola Rasulullah. Kalau kita dari lahir sampai kita sadar harus ngaji sudah di pola Yahudi sekian tahun lamanya, maka kita harus sapu pelan-pelan, sabar tadi ya, bahasanya memang sabar. Itu dari bicara sholat saja sesabar itu kita kalau mau mendapatkan suatu saat ya kekuatan nilai sholat itu ada dalam diri kita, kenikmatan sholat itu ada dalam diri kita ya. Masalahnya yang perlu juga dicermati oleh jamaah sekalian, kalau kita sudah ke masjid, kalau kita sudah ngaji, pas dihitung dirasa ternyata sudah lebih dari 10 tahun, jangan lagi mau ya, jangan biarkan diri kita kita ini kan orang awam, itu jangan. Sama aja asalnya sudah kelas 6 dia bilang masih kelas TK. Kenapa kadang-kadang jamaah mau masjid mau majelis taklim tidak maju-maju? Karena muridnya pengen disebut awam, gurunya menganggap muridnya awam terus. Ya udah, mau 100 tahun juga akan terus apa? Orang awam. Kan harusnya yang diajar dan yang ngajar jangan mau udah 10 tahun masa awam terus ya. Mungkin kita kalau serius nggak gitu-gitu amat, masa ada anak sekolah 10 tahun TK terus, kan nggak mungkin. Kalau dia mau benar-benar belajar ya sudah naik kelas 1, sudah naik kelas 2, sudah naik kelas 3 gitu. Dah kita pun begitu. Makanya ketika ya suasana hati kita dan jiwa kita tidak ingin menjadi orang awam terus, maka level itu akan apa? Semangat kita seperti para sahabat, saya harus naik, saya harus naik, saya harus naik. Ini ya
yang ingin kita ciptakan. Karena memang pernah ada saya ketemu kajian di mana dia kesini, Pak Ustadz kalau di situ kayaknya ilmunya sudah tinggi-tinggi itu kan, mereka aja kesannya ilmunya sudah apa? Tinggi-tinggi di sini kan. Orang lain nganggapnya begitu. Artinya kalau kelasnya sudah tinggi kan berarti apa? Tunjukkan dengan kualitasnya. Malu dong udah disebut kelas tinggi tapi masih turun lagi menjadi TK gitu ya. Masa TK lagi. Ini yang perlu menjadi ya, catatan bagi kita. Maka proses itu antara murid, guru dan sekolah, kan kita anggap nih masjid ini kayak sekolah kita, madrasah. Maka antara murid, guru dan madrasah harus semuanya siap-siap meningkat. Ketika kita faham Pak, sekolah dasar, nih sekolah dasar saja, nih biar kita ini nggak gampang dibohongi Yahudi. Memang dengan pola Yahudi yang pernah merasuk ke kita ini, kadang-kadang kita ini nggak sadar gitu ya. Begitu kita membuat prestasi, kayaknya prestasi itu menurut kita hebat banget. Ini kan kalau diingat-ingat, kira-kira umur SD IT, SMP IT, SMA IT itu kalau menurut perkiraan sudah berapa lama menurut bapak-bapak? Dari sejak trennya SD IT ada nggak 15 tahun? Lebih ya, 15 tahunan lah gitu ya. Anak Pak Doni aja itu dari kelas apa? TK ya makanya, atau SD kelas 1, sekarang udah kelas berapa? Urutannya berapa sih? 16. Kelas 1 SMA ya. Kelas 2 berarti berapa? Kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 11 itu minimal kan sudah 11 tahun, padahal yang sebelumnya juga ada sudah lulusannya. Pertanyaannya sederhana. Pernah nggak ngumpul, walaupun ada forumnya ya, ada jaringannya. Tapi kalau kita lihat, pernah nggak duduk mereka secara jujur kemudian undang orang? Sebenarnya sekolah dasar ulama dulu itu lulusannya kayak apa? Kemudian dibilang terus SDIT itu lulusannya kayak apa? Gitu. Baru kemudian bikin prosentase kira-kira antara umur sekolah dasar pendidikan ulama dan pencapaian SDIT itu sudah berapa persennya. Kemarin ya saat kami mendaftar di Madrasah Al-Fatih ya untuk Ramzi itu kan tim Ustadz Budi Asyari kan meneliti dari sirah. Kemudian yang setara SD itu kan Kutab Al-Fatih. Kutab Al-Fatih itu untuk pencapaian Al-Quran kan harus mungkin 7 juz. Kemudian sekarang ditambah lagi dengan matan sirah nabawiyah ya, urjuzah mi'iyah. Itu Ustadz Budi bicara di depan kita dari konsep aslinya yang dimiliki oleh para ulama. Pencapaian kutab itu kurang dari 20%. Jadi ketika kita dibandingkan pencapaiannya lumayan, ternyata itu kurang dari 20%. Masih ada 80% yang harus dicapai umur sekolah dasar yang pernah ditetapkan oleh para ulama. Jadi ulama dulu tuh menjadi hebat karena SD-nya itu ukurannya tinggi. Kemudian ya disampaikan juga setelah satu putaran kutab itu berumur 7 tahun, kemudian dikumpulkan tim, kemudian dievaluasi, sudah bisa nambah naik lagi nggak kualitasnya? Ternyata belum. Jadi tidak semudah
Ya, menaikkan kualitas itu tidak semudah cepat begitu. Karena apa? Dari beberapa kutab itu belum bisa dinaikkan, kan harus naikkan lagi. Cita-citanya itu ya paling enggak suatu saat mencapai 50% gitu. Jadi sekolah dasar itu pencapaiannya 50% lulusan sekolah dasar ulama dahulu dalam sirah. Ya, kalau kita mendengar itu saat ini misalnya kalau yang SDIT pencapaian 3 juz dan sebagainya, berarti berapa persen lagi? Yang 7 juz saja kurang dari 20%. Terus kaitan kaidah yang lain, karena apa? Asalnya memang Pak, kalau kita mendidik ya dengan pendidikan Islam memang tidak bisa dicampur dengan yang lain. Dalam pendidikan Islam itu ternyata kalau polanya pola ulama dahulu, masalah teknologi, masalah apa yang kaitan dengan ya ilmu alam di dunia ini akan diajarkan setelah selesai Al-Quran selesai, kemudian hadis-hadis sekian selesai, semua selesai, baru dikasih tadi pelajaran tentang alam dan sebagainya, biar nyambung dengan Al-Quran dan hadis-hadisnya yang sudah dikuasai. Pantes ya ulama kita dulu menjadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ahli-ahli itu karena dasarnya dia sudah menguasai Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi maka bicara pendidikan hari ini kadang-kadang ya bergeser lagi ketika bicara misalnya SMA, IT dan sebagainya. Bahkan ya Pak Adian Husaini sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah itu bahkan pesantren salah satu tujuannya dan dianggap prestasi itu adalah kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kan jadi lucu nanti. Kalau gitu apa bedanya SMA, SMA IT dan pesantren kalau ukurannya masuk perguruan tinggi negeri? Kalau ditanya banyakan SMA 1 atau pesantren yang masuk perguruan tinggi negeri? Ya SMA 1 kan gitu ya. SMA 1. Terus karena itu dimasukkan prestasi, berarti pesantren dan SMA 1 bagusan mana? Ya jadi bagusan SMA 1. Akhirnya apa? Pesantrennya minder. Padahal kan harus tahu bahwa bukan hanya itu ukurannya. Dan sebenarnya nanti fahamilah bahwa ilmu kedokteran itu ulama mencapai itu karena mereka sudah menguasai Al-Quran sampai tafsirnya, hadis sampai hadis sahih, dhaifnya, hasannya, maka kedokteran itu sudah sangat menguasai ya. Ini kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ini meletakkan dasar-dasar. Surat Al-Baqarah itu adalah meletakkan dasar-dasar jalan-jalan Allah yang harus kita lalui. Makanya bicara surat Al-Baqarah itu ada semua nanti Pak. Haji ada, ya, puasa ada, semua ada. Ekonomi ada, keluarga ada, sosial jelas, kepemimpinan ada, semuanya ada di surat Al-Baqarah. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh memahami jalan-jalan itu, lalu pelan-pelan kita menapaki jalan itu dengan segala rintangannya, pelan-pelan kita ya selesaikan. Itu sebenarnya PR-nya di surat Al-Baqarah ini. Makanya dalam Islam ketika nanti kita buka di juz 2 itu, juz 2 dimulai dari bicara tentang
peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Itu pesannya Pak, bahwa dalam Islam mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah itu ada dasarnya. Makanya Islam itu ada dasarnya. Ini yang harus dipahami. Sehingga ya, apa yang kita tidak tahu tanya, itu sudah mulai pelan-pelan kita hilangkan Yahudi kita. Ya, sekarang kan zaman modern kan gitu. Mau apa saja kalau Bapak ragu tanya gitu ya. Ya, jamaah kita sudah mulai pelan-pelan ya. Ya, apa yang ini butuh cepat jawaban, WA saja. Nanti kalau saya sempat itu saya jawab pelan-pelan. Itu merupakan apa? Ya, daripada kita seringnya kan nggak nanya, begitu melakukan nanti ada yang protes, Bapak yang marah. Udah nggak usah nanya-nanya gitu. Padahal Bapak pas melakukannya nggak nanya dulu. Ketika sudah nanya kan ada panduan, udah ya, sehingga mantap ya. Ini ya, jamaah kita berkembang, salah satunya kita tidak mungkin bisa menguasai pola Islam semuanya, tapi kalau kita mau bertanya, insya Allah pola Islam itu pelan-pelan akan bisa kita pakai, pola Yahudi pelan-pelan akan ya kita hilangkan. Karena ya, tantangan sekarang itu benar-benar tantangan yang berbedalah dengan ya saya kecil, apalagi bapak-bapak yang ya sudah lebih senior dari saya, itu masa kecilnya sekarang berbeda jauh masa kecil anak-anak sekarang dengan anak kita. Tantangannya luar biasa, tarikan Yahudinya lebih kencang. Walaupun di zaman sekarang ya, pendidik-pendidik Islam mulai bermunculan, pola-pola pendidikan Islam mulai bermunculan, tapi pola-pola Yahudi lebih kencang lagi. Itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka akhirnya dalam hidup ini untuk mencapai jalan Allah itu kita perlu fokus. Jadi makanya apa saja yang akan kita hadapi, kita laksanakan sekarang. Yang kita tanyakan nggak usah apa yang ada di pikiran kita, tapi kita mulai berpola apa ketentuan Allah dalam masalah tersebut. Adzan dulu ya.
Ya, kira-kira nih Yahudi pakai apa untuk mengajak kita di akhir zaman ini? Ini penting. Kira-kira pakai apa Pak Yahudi? Karena ada bukunya, beberapa ada bukunya. Kan kepentingan Yahudi itu tidak jauh dari kekayaan dunia. Maka dalam satu buku saya, ya kalau nggak salah, Landform Forester ya, itu menyebut Pak, kalau orang Islam itu berkuasa menggunakan Islam, maka sumber daya alam orang Islam itu tidak boleh dikuasai asing. Itu di buku Yahudi begitu. Maka dari itu ini Yahudi itu, ini biar kita paham, kita butuh membuat rumusan Islam alternatif. Nah, gitu. Jadi berarti nyerang kita hari ini Yahudi dengan Islam alternatif itu. Islam yang kompromi dengan tadi, ya nggak apa-apalah sumber daya alam dikuasai asing, yang kayak gitu. Padahal Islam, padahal hadis-hadis Nabi tegas, tidak boleh diserahkan kepada orang asing, ya. Tanah, kemudian al-qala itu padang rumput, berarti apa? Pohon-pohon hutan gitu ya. Kemudian apa? Air. Kemudian ya yang di dalamnya. Tanah itu maksudnya semua yang di dalamnya, nggak boleh dikuasai asing. Ternyata Yahudi juga paham gitu. Maka akhirnya di negeri-negeri Muslim itu diciptakanlah Islam yang modern lah, bahasanya kan keren. Islam modern, Islam moderat, Islam apa yang pokoknya ya bareng-bareng tuh nggak apa-apalah gitu ya. Dengan itu ya kita kan harus apa, hidup berdampingan itu, padahal dibohongi aja sama Yahudi. Sehingga apa? Ya target mereka itu, targetnya dikuasai, karena mereka kan melakukan ya, mengalahkan Islam itu kan dengan kekuatan harta yang dimiliki mereka. Mereka cuma pakai itu. Perang langsung namanya Yahudi nggak berani Pak, perang langsung. Yang ada mengadu domba gitu ya. Ya gitu. Kalau dilihat, kalau dicek bisa tuh Pak. Kira-kira saat ini isi pasukan Israel itu kira-kira semuanya orang Israel atau dari mana-mana? Pernah ngecek nggak? Itu yang tentara bayaran, ada yang kalau pas benar-benar perang tuh per hari $100 Pak. Makanya daftar dari mana-mana. Kata Bang Onim ya, yang tinggal di sana itu rata-rata mereka kalau yang tempur berhadapan-hadapan tuh kalau dicek Pak nggak ada yang asli Israel, tuh bayaran semua Pak. Makanya kenapa kalau menyerang sudah kelihatan menang langsung ditarik, dia rugi banyak. Kalau diterusin nanti apa, bayar terus ya, karena ditarik itu karena apa, udah segitu aja udah bayarannya cukup. Nah di mana, kata Bang Onim, dia kan meneliti namanya juga wartawan, di mana tentara-tentara Israel yang asli? Ada yang pernah dengar di mana tentara-tentara Israel yang asli? Pak Haji Namawi pernah tahu nggak di mana kira-kira? Ternyata yang lawan anak-anak itu, yang lawan ketape apa batu itu di sana. Makanya pejuang ya, mereka itu punya undang-undang Pak, satu orang Israel harganya sama dengan 1000 penduduk Palestina. Kan kayaknya hebat kan? Itu hebat, berarti kalau dia bunuh 1000 orang Palestina itu nggak merasa berdosa karena nilainya sama dengan 1.
Tapi karena mereka punya ya dan diyakini seperti itu, pejuang Hamas tidak kalah cerdas, Pak. Kalau teman-temannya ditangkap misalnya ada berapa banyak, dia tinggal target aja 2 tentara asli Yahudi tangkap, barternya kan 1.000, Pak. Makanya kan kalau mereka 2 ditangkap aja kan berita internasional langsung apa? Terus aja diberitakan. Karena apa? Mereka kehilangan. Jadi dia yang memberi nilai, dia yang stres sendiri. Dan berarti kan tentara Palestina tahu tentara Israel yang asli yang mana. Ternyata yang lawan perempuan, yang lawan anak-anak bawa batu itu. Makanya kalau mau nangkep tentara Israel asli ke tempat itu. Kalau di medan perang bukan, kata tentara itu. Jadi sampai segitunya, Pak. Makanya lawan langsung nggak mungkin, dia pakai tentara bayaran, kemudian kita kemungkinan diadu domba, ya. Terakhir tadi ternyata dia menyerang kita tidak langsung, cari tokoh-tokoh Islam yang mau tadi kompromi dengan Yahudi, itu akan disebut Islam alternatif tadi. Jadi nyerang Yahudi, nyerang kita pakai Islam juga, Pak. Jadi kita harus benar-benar rajin ya, ngaji ini tidak sekedar duduk, tidak apa, kita paham bahwa hidup kita jangan pakai pola Yahudi, karena dia pakai Islam tapi Islam ala Yahudi. Ya, di kita Indonesia kan banyak Islam yang ala Yahudi kan. Waduh, Islam senengnya sama, bencinya sama orang Islam yang taat gitu ya. Enggak seneng ya sama yang taat, tapi senengnya sama apa? Orang Islam yang mau diajak maksiat, yang mau diajak, itu kan kita pusing juga. Kalau berarti itu agama Islam yang itu alternatif dari Yahudi itu. Jadi sampai segitunya mereka berpikir, sehingga mereka punya duit, pakai duit saja hanya. Tapi cara mengalahkannya, karena hadisnya ada bahwa yang akan mengalahkan Yahudi adalah orang-orang Islam yang komitmen dengan Islamnya, siratal ladzina an'amta alaihimnya dipegang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin dibuang, maka dia itulah calon-calon yang akan mengalahkan Yahudi. Jadi ini PR besar kita, karena kita kadang-kadang lupa membentengi anak-anak kita. Jangan-jangan di dalam pikiran mereka itu lebih suka Yahudi daripada masjid, lebih suka Yahudi daripada Islam, lebih suka Yahudi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita sebagai pendidik utama di rumah bagi bapak-bapak. Kita harus mendidik mereka. Kalau mereka sudah ikut Islam ala Yahudi, ya pelan-pelan disuruh belajar yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi bicara sholat khusyuk saja tidak sesederhana yang kita pahami selama ini. Kalau udah belajar hukumnya, udah ikut pelatihan langsung bisa khusyuk. Enggak. Dia salah satunya dengan modal awal kita sudah merasakan sholat yang enak, itu harus ditambah lagi, ternyata untuk nambah lagi itu perlu apa? Cuci lagi. Jalan kita yang gak benar, cuci lagi, sampai terus akhirnya nanti ya tadi kita akan mendapatkan sholat khusyuk yang sesungguhnya. Karena cita-cita kita bukan sholat khusyuk sekedar al-falah, tapi sholat khusyuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, ada yang ditanyakan? Tinggal 2,5 menit ya. Atau ada yang disampaikan Pak Jul, silakan. Iya Ibu, ya silakan Ibu. Oh, ada kan dikasih mic ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang maju kayaknya tuh. Ketanyakan, apa yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah ayat 47? Nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingat pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala nikmat. Berarti di zaman dulu orang Yahudi itu lebih diprioritas, maksudnya lebih disayang gitu sama Allah. Apa benar gitu? Di surat Al-Baqarah ayat 47 ini Pak Ustaz. Iya. Jadi diutamakan gitu daripada teman-teman yang lainnya. Ya, hampir seluruh nabi itu dari ya keturunan Bani Israel. Nah, makanya saking pedenya mereka itu, mereka menganggap nabi akhir zaman pasti dari keturunan mereka juga. Makanya nggak tedeng aling-aling sebelum Rasulullah diutus, nanti kan ada itu ya, mereka sudah biasa menyampaikan, awas kalau ada tidak percaya dengan mereka, mereka selalu bilang hati-hati nanti akan turun nabi akhir zaman, karena mereka merasa bahwa nabi akhir zaman itu dari kaum mereka. Begitu nabi akhir zaman bukan dari keturunan Nabi Ishak tapi malah dari keturunan Nabi Ismail, mereka nggak mengakui itu. Nah, ternyata dari peneliti bangsa Yahudi itu, kenapa kok banyak Yahudi hebat-hebat? Nih, Yahudi hebat itu kalau dalam suatu kampung ada yang pinter, Pak, seorang Yahudi, maka dia yang akan disekolahkan sampai tinggi-tinggi. Walaupun di situ orang kaya, anaknya bodoh, nggak bakalan disekolahkan tinggi-tinggi. Nggak kayak di kita apa? Mau kayak apa? Rebutan jadi. Nah, mereka tuh akhirnya nanti kalau dia udah jadi orang, bahasa orang kita kan jadi orang, dia nanggung sekampung itu, Pak. Itu hebatnya Yahudi, kayak gitu caranya gitu. Jadi cari orang yang hebat di kampung itu, itulah yang apa? Dijadikan andalan. Tapi nanti tugasnya kalau dia sudah menjadi pemimpin, punya banyak tadi, dia nanggung seluruh kampung itu. Jadi ibaratnya kalau dia jadi konglomerat, dia yang akan membiayai seluruh kampung itu. Jadi mereka udah biasa kerjasama. Jadi kita ini kelemahannya di situ kan, pengen semuanya maju, yang pinter ya, walaupun hebat pinter nggak punya duit, jangankan yang gitulah, main bola saja di kita itu yang masuk itu yang benar-benar pinter atau yang punya duit. Jadi susah memang. Jadi dibohongi sama Yahudi. Jadi Yahudi hingga sekarang kenapa banyak yang hebat-hebat, yang nggak ketahuan, yang nggak hebat. Yang nggak hebat suruh ngumpet. Dia ya kerja biasa, ini biasa. Kalau kurang-kurang ditanggung oleh yang hebat-hebat. Kalau di kita apa? Karena anaknya presiden, walaupun nggak pinter, harus jadi apa? Waduh, itu masalah kita. Jadi sebenarnya Yahudi itu hebat, dan jadi sekarang kenapa bisa mempertahankan kehebatannya? Ternyata Yahudi itu begitu. Dalam penelitian mereka, pokoknya kalau yang sangat hebat berprestasi itu rela patungan. Ya kita sebenarnya bisa meniru, kalau ada anak-anak hebat di kita, ya patungan kan pasti bisa. Nggak harus ditanggung satu orang. Di kita kan anak hebat ditanggung satu orang, begitu jadi orang ya dinikmati keluarga itu aja. Nggak akan ada dia mikirin apa, dulu saya juga susah-susah sendiri, masa sekarang harus nolong orang lain. Itu kehidupannya, itu kesalahannya gitu ya. Demi ya, jadi asalnya memang banyak diberi keutamaan, tapi tidak sanggup menggunakan keutamaan itu untuk taat kepada Allah. Ayatnya itu menyinggung itu. Karena apa?
Yahudi selalu dihinakan di dalam Al-Quran, padahal ayatnya dulunya mereka diberikan kelebihan, dimuliakan, tapi akhirnya dihinakan karena tidak bisa menggunakan kemuliaan itu untuk tadi ya, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.